Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Febri Anita. NIM saya A1B020376, kelas H Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang paragraf dan bagian-bagiannya. Yang pertama, paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung satu gagasan pokok atau pikiran utama dan beberapa gagasan atau pikiran penjelas. Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Syarat-syarat pembentukan paragraf. 1. Kesatuan paragraf atau kohesi. 2. Kepanduan paragraf. 3. Kelengkapan dan ketuntasan. 1. Kesatuan kohesi. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. 2. Kepaduan paragraf. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antara kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antara kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. 3. Kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentukan paragraf, yaitu 1. Gagasan utama, 2. Kalimat utama, 3. Kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf. 1. Induktif, 2. Deduktif, 3. Ineratif, 4. Paragraf campuran. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang punya letak kalimat utama di awal. Paragraf ini diawali dengan kalimat umum dan diikuti dengan kalimat khusus atau penjelas. Contoh paragraf deduktif. Ada banyak penyebab banjir di Jakarta. Pertama, masalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, sudah banyak pembangunan di Jakarta sehingga daerah resapan berkurang. Ketiga, daerah Jakarta memang disebut sebagai daerah resapan air. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang punya letak kalimat utama di akhir. Paragraf ini diawali dengan kalimat khusus atau penjelas dan diakhiri dengan kalimat umum. Paragraf induktif sendiri dibagi menjadi 3, yakni generalisasi atau kalimat yang berupa kesimpulan, analogi atau perbandingan dari dua hal yang punya sifat yang sama, kausal atau hubungan sebab akibat. Contoh paragraf induktif: jangan makan makanan berminyak, terutama gorengan yang menggunakan minyak jelantah. Jangan terlalu banyak makan daging merah, khususnya sapi. Perhatikan juga konsumsi seafood. Kalimat bisa dikurangi terutama untuk cumi dan udang. 3. Paragraf interatif. Paragraf interatif adalah paragraf yang punya kalimat utama di tengah. Jadi awal dan akhir paragraf merupakan penjelasan atau kalimat khusus. Pulang sekolah yakni mendapati ban sepedanya bocor. Setelah itu ia harus mendorong sepedanya sejauh 2 km untuk sampai ke tempat tambal ban terdekat. Belum selesai perjuangan, langit turun hujan, membuat Yani basah kuyup karena tidak ada tempat meneduh. Perjalanan Yani kali ini terasa amat berat. Sesudah basah kuyup, Yani pun harus menahan kesal karena ternyata tempat tambal bannya tutup. 4. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang menggabungkan deduktif, induktif, dan prosesnya. Paragraf ini mengandung kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Contoh, ada banyak tips yang bisa dilakukan untuk lulus SBMPTN. Pertama, cari tahu materi-materi yang sering keluar di SBMPTN. Kedua, sering-seringlah latihan soal SBMPTN dari tahun sebelumnya. Ketiga, jangan malas untuk ikut les atau penambah materi. Tips-tips lulus SBMPTN tersebut harus dilakukan dengan niat dan kemauan yang kuat supaya bisa lulus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.